dari Universitas Negeri Yogyakarta, dari Fakultas Elektronika, jurusan Elektronika Mas Juan, terus Mas dari mana Mas asalnya? Oh, Jogja belum Pak? Jogjanya di Bantul. Waduh, gitu. Terus Mas ya? Mas dari Tegal, gitu Mas ya? Saya Rasid dari Bekasi. Bekasi, Mas. Diksi Pak dari Cilacap. Oh, Cilacap, biasa ya. Alhamdulillah. Saya Agus Suryanto, kebetulan saya ngasto dulu agama di sini, dulunya Mas Juan. Ya. Tadi terkait dengan apa yang disampaikan tentang budaya lokal atau budaya Yogyakarta dengan Islam. Saya kira Mas, kalau dengan budaya itu sendiri itu kan produk lokal ya Mas ya, produk lokal yang memang sudah ada sejak nenek moyang, karena budaya itu tidak bisa kita pungkiri, memang sudah ada dari awal. Kemudian Islam datang. Nah, Islam datang itu sendiri kan tentunya membawa konsekuensi gitu. Karena di dalam Islam sendiri ada aturan, ada syariat, ada tata cara. Nah, di dalam kultur budaya dan juga perpaduan antara syariat dengan budaya, nah ini di dalam agama Islam sebenarnya hal-hal yang tidak diperkenankan di dalam Islam itu adalah hal-hal yang memang sifatnya adalah berbenturan dengan akidah, dengan keimanan. Kalau dengan keimanan itu tidak bisa, dalam Islam memang itu sudah lakum dinukum balian, agamamu ya agamamu, kalau agamaku ya agamaku, itu harus dipisah ya. Tapi kalau hanya budaya yang sifatnya hasil budidaya yang tidak berbeda dengan masalah akidah, itu pada prinsipnya di agama Islam tidak ada masalah gitu. Misalnya tentang budaya, maaf ya, jadilan atau seni tari gitu aja lah ya. Seni tari tidak ada masalah, gitu. Seni ukir, seni lukis tidak ada masalah, gitu. Nah, cuman ada beberapa hal yang kita harus pilah Mas di dalam budaya seni yang ada di dalam tempat itu yang nantinya berbau kepada bertentangan dengan ajaran kita Islam, itu tidak bisa melakukan seperti itu. Contoh misalnya jadilan itu bagus, tapi ketika nanti hubungannya kan dalam agama itu satu, seni itu satu asalkan tidak melupakan Allah. Kemudian yang kedua adalah tidak merusak kondisi badan atau badaniah. Kemudian yang ketiga adalah tidak melanggar dari aturan-aturan. Pada prinsipnya itu. Tangan dengan akidah dalam Islam itu sendiri itu kita harus hati-hati. Jadi tidak misalnya ya Mas, ada budaya setempat yang hubungannya dengan tempat-tempat yang dikeramatkan misalnya. Ya tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai situs peninggalan tidak apa-apa. Tapi kemudian kita tidak mesti harus kemudian memberikan untuk sesaji. Wah ini nanti sudah arahnya ke mistis yang sudah, wah ini budaya yang sudah arah kita sudah tidak pas dengan agama kita gitu. Jadi harus ada pemilahan atau berhati-hati ketika kita bicara dengan itu ya Mas Juan. Mungkin ada yang lain Mas, monggo dikembangkan lagi nanti biar saya bisa. Kalau Mas tadi yang kayak kita kan bukan merujuk ke Muhammadiyah atau Iya betul. Nah, kalau misalnya kayak peringatan 1 hari, 2 hari, itu kan di Muhammadiyah kan nggak ada. Kalau menurut Mbak, saya juga dari sini dari Muhammadiyah, panjenengan gitu. Kalau kita yang namanya prinsip awal mendoakan pada orang yang meninggal itu boleh, ya, dan itu sampai. Ya. Nah masalah 7, 40, 100, 1 tahun itu kan budaya setempat. Yang kalau kita lihat sejarahnya dari mana itu asalnya. Nah itu dari, maaf ya kalau saya seliterasi saya itu adalah dari peninggalan ini. Tapi pada prinsipnya ada persamaan antara Islam dengan agama yang lain tentang mendoakan itu ada, mendoakan. Nah, kalau sana itu prinsipnya hanya 7, 40. Nanti kalau sudah selesai, ya. Kita kan tidak pernah habis. Ya. Gitu kan? Kita tidak pernah habis mendoakan kapan saja boleh, dan tidak harus ketika sudah sekarang sudah tidak didoakan, hanya mendoakan setahun sekali pas bulan Ruah. Itu kalau saya tidak cocok.
Ya. Kalau yang saya itu kelamaan kalau hanya 7 hari, 40, 100. Kenapa tidak habis sholat? Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Allah maghfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma gitu ya. Allah maghfir li wa li walidayya warhamhuma gitu kan. Iya. Setiap habis sholat apalagi orang tua kita. Allah maghfir lana warhamhuma. Doa kan prinsipnya Mas. Kenapa keras 7, 40 kalau itu budaya yang mungkin berhubungan dengan apa ya yang dengan nenek moyang gitu ya dengan sudah kultur dengan budaya mungkin agama yang lain, tapi prinsipnya sama, kita mendoakan kepada orang yang sudah sama prinsipnya mendoakan, cuman kalau Islam itu sendiri tidak dibatasi oleh waktu-waktu berdoa. Kalau saya 2,5 tahun boleh nggak boleh. Nah kemudian sampai kepada tingkat memberikan sedekah, belum ada masalah gitu. Selama ini tidak ada masalah memberikan sedekah, saya gunakan saya memberikan tapi untuk bapak saya. Kayu jati ini saya gunakan untuk masjid tapi doanya untuk bapak, karena kayu jati itu dulu pada waktu bapak saya itu nanamnya. Kenapa tidak boleh gitu? Bersedekah untuk orang yang meninggal tidak masalah. Saya prinsipnya seperti itu. Jadi misalnya ya saya sedekahkan kayu jati, kan udah lama, udah 50 tahun yang lalu itu zaman bapak saya. Tapi saya doakan untuk orang tua, sekalipun di dalam agama prinsip saya, kalau saya berbuat baik itu nyampe pada ayah saya gitu. Tapi mungkin ramarem gitu. Kata-kata ramarem itu kan beda ya, kalau tidak lega kalau udah atas nama bapak saya. Padahal itu nyampe karena anak yang soleh itu terus akan mengalir, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Pahalanya include di situ sebenarnya. Walaupun tidak untuk bapak saya, tapi sudah tahu Allah. Gitu. Itu kan jariah bapakku waktu itu nanam. Jadi kalau mendoakan sama, yang 7, 40 itu kita tidak usah salahkan, gitu. Biar aja sih. Itu menurut saya prinsip doa sama. Kalau Islam itu sendiri kalau Anda tanya, kalau itu 7, 40 saya juga tidak menyalahkan. Kalau saya malah lebih banyak lagi doanya gitu. Tidak terbatas pada 1, 7, 40, 100, 1 tahun. Kalau saya menghormati, tidak ada masalah. Tetapi dalam hal ini kita jangan hanya berhenti pada sewu dingan, atau hanya berhenti pada setahun sekali ke kuburan itu kan. Doa di rumah bisa. Kalau ke kuburan itu kan ziarah. Ziarah itu tujuannya untuk apa? Mendoakan. Yang kedua membersihkan. Kalau sudah ada yang bersihkan ngapain? Hanya mendoakan. Bukan, yang kedua adalah dzikrul maut, ingat akan kematian. Itu penting. Ya justru itu yang dihilangkan. Sebenarnya kita ziarah kubur itu ingat mati, dzikrul maut. Nah, kalau sudah kita ingat mati bahwa kita ini nanti tujuannya ke situ kan untuk mengontrol diri, tidak seenaknya sendiri. Jadi 1 mendoakan, 2 dzikrul maut untuk ya, bukan untuk meminta. Itu saya yang tidak benar. Kalau saya tidak senang kalau saya ziarah meminta dan sebagainya, apapun namanya tetap mendoakan dan ingat kematian. Misalnya Pak itu yang mana, mungkin yang kita doakan lebih bagus daripada kita gitu. Tapi tetap ya Allah maghfir lil muslimina itu tetap ziarah itu ingat akan kematian, itu paling pokok. Itu ya Mas ya. Jadi kalau 740 saya tidak menyalahkan dalam hal ini, tapi kalau Islam itu sendiri dengan bahasa yang lebih diperhalus tidak terhenti pada hari-hari tersebut. Dan kita kalau misalnya tadi kan udah merujuk ke masalah menyampaikan kan ada orang yang misalnya kita ke ziarah terus dia kan berdoa seperti biasa, terus dengan misalnya Mas Rosid yang ziarah terus kasih tahu saya di sana orangnya gini karena ada flashback ke planet apa. Setelah dia cerita dengan saya, terus saya ingin ziarah ke sana. Niat awal saya ziarah untuk mendoakan hal yang sudah tidak ada. Manusia yang sebelumnya semisal ada wali atau apa yang sudah tiada, kita mendoakan sana, suan sana. Terus kalau misalnya kita menemukan barang atau bisikan atau sebagai itulah, itu kan banyak orang itu bilang ini titipan dari mereka dan lain sebagainya. Untuk kayak itu bagaimana Pak? Tanggapan karena kan kayak itu masih kontroversial antara titipan atau hal-hal yang lain. Ya pertama kita harus bersihkan dulu dari sisi untuk kemurnian keagamaan, tauhid kita ini lurus dan benar. Ya,
bahwa tadi di awal kita ingat akan kematian, dan yang kedua adalah bahwa kita ini disuruh untuk mendoakan. Nah kemudian bagaimana ketika Tadi keterkaitan antara oh ya, kalau jadi ziarah kubur itu tadi secara asli hanya dua, mendoakan dan kemudian ingat akan kematian. Kalau kemudian memunculkan ada anggapan seseorang untuk mendapatkan orang Jawa bilang mendapatkan wisik, mendapatkan petunjuk, di situ mau tujuan-tujuan tertentu. Nah itu sebenarnya lepas mas dari situ. Nah kemudian kalau orang sekarang ini kan gimana ya, kalau kita mau memurnikan ketauhidan kita itu ya kita, kalau saya orang yang beragama dari sisi agama ya lurus itu saja sesuai dengan aturannya. Nah kalau ada orang yang mendapatkan wisik, orang mendapatkan petunjuk, petunjuk itu kan dari Allah ya. Kan ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Nah kalau dari sisi kemudian ada wisik dan sebagainya, Anda bisakah itu bahwa itu datang dari Allah atau dari setan? Ya itu yang kontroversial. Ya itu kan bisa saja dari jin atau dari apa, kita nggak tahu kan gitu ya. Nah itu kalau sudah itu ya ada banyak contoh cerita-cerita yang yang dulu pernah itu siapa yang Imam Abdul Qadir Al-Jailani atau siapa ya pada waktu itu aktif rajin sholat, kemudian jin menggodanya, kamu udah usah rajin, kamu udah terlalu rajin, kamu sudah dicatat menjadi ahli surga gitu. Kemudian dia tidak mau sholat lagi karena sudah apa jaminan manusia masuk surga kalau sudah begitu kan. Ternyata itu hanya jin yang enggak begitu. Kamu dijamin kamu sudah menjadi orang alim, kamu sudah menjadi orang ini, tapi masih bisa digoda gitu. Ya itulah, jadi kita hanya sandaran tauhid kita hanya pada Allah. Tapi kalau hubungannya dengan budaya tadi, saya suruh untuk milah ya. Kalau saya tidak sesuai dengan akidah kita, nggak usah dilakukan, karena kita ini kan pure, mau murni. Nah, orang yang murni akidahnya itu ya nanti akan mendapatkan surga. Mungkin ada yang lain nih, Pak. Ya, monggo bisik-bisik. Bagaimana cara generasi muda muslim menjaga identitas keislaman di era modern tanpa menghilangkan unsur budaya lokal? Jadi generasi yang tetap artinya Islam tetapi tidak ya tadi kita harus pertama kali anak-anak itu kan harus mendapatkan pengetahuan agama yang lurus dulu, yang benar, tapi harus tahu tentang bagaimana toleransi beragama dan toleransi terhadap budaya. Artinya ya dalam hal ini saya memandang secara umum ya Mas ya, secara memandang umum bahwasanya anak-anak remaja kita itu dalam hal akidahnya itu belum kuat, sehingga kadang-kadang melihat glamor, melihat budaya-budaya setempat itu tidak ada saringannya, kadang-kadang langsung diterima. Nah ini makanya perlu penguatan dulu di sisi akidahnya, agama kita kuat dan tidak gampang terumbang-ambing oleh kondisi adat budaya. Contoh sekarang misalnya yang paling berat itu adalah menutup aurat nih. Nah, itu kalau dilihat dari sisi umum bahwa berpakaian itu budaya. Berpakaian itu budaya. Artinya sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Tapi agama Islam memandang bahwa berpakaian itu adalah syar'i gitu, hukum. Syar'i atau hukum. Kalau cadar itu syar'i, hukum atau adat, budaya? Menurut ini dengan pakai cadar itu menutup itu syar'i. Syar'i atau budaya? Hukum ya? Padahal tidak, itu budaya. Harus kita pilih itu. Kalau Islam itu kan syar'inya yang tidak tertutup hanya ini dan Telapak tangan. Muka dan wajah dan kedua telapak tangan. Benar.
Jadi kembali ke remaja ataupun juga generasi, kuatkan akidahnya secara total, kuatkan pengetahuannya. Kemudian kita tidak boleh antipati dengan budaya, tetapi kita harus yang tahu. Tadi seperti halnya itu tadi itu adanya orang Arab menutup seperti itu. Tapi hadisnya hanya yang dua terbuka boleh, wajah dengan sama. Berarti kan otomatis wanita yang tidak berhijab juga tidak apa-apa loh. Nah, pakai sorban atau pakai sarung. Wah, kalau maaf ya, pesantren itu pakai sarung, itu budaya adatnya orang pesantren itu pakai sarung Mas. Tapi pakai celana apakah boleh enggak? Boleh, itu enggak apa masalah. Enggak ada masalah laki-laki pakai celana, enggak masalah. Itu kan ini hanya uruf adat. Uruf itu adalah kebiasaan setempat yang dipakai oleh mereka yang pakai sorban, gitu. Nah, itu juga hanya budaya Mas, bukan kemudian wah itu Islam pakai peci itu apakah mesti Islam yang pakai peci? Tidak. Oh tidak, itu orang Kristen memang peci ya, bukan gitu. Jadi ini harus dibedakan mana adatnya, ada urufnya, ada budaya, itu harus dibedakan. Kemudian yang pakai ikat itu apakah orang yang aliran kebatinan? Tidak, justru sekarang kiai-kiai udah pakai ikat tidak apa-apa sih. Ini harus dibedakan ya kan, anak-anak itu harus punya pemahaman yang totalitas, yang global tentang Islam, budaya. Jadi jangan kemudian menyalahkan budaya juga tidak boleh, tapi tadi harus ada penyaringan. Nah, caranya bagaimana anak-anak itu biar paham, yang remaja itu tadi tahu tentang akidah yang benar, tahu tentang pengetahuan agama, kemudian tidak gampang menyalahkan. Kalau ada harus cari literasi yang lebih luas lagi. Gitu ya. Terus mungkin yang lain untuk sebagai penutup, bagaimana Islam menyeimbangkan antara pelestarian tradisi budaya dan tuntutan syariat. Oh iya. Yang tadi pelestarian budaya, ya kita harus biar budaya kita ini tetap masih eksis, kemudian akhirnya masih ada terus, kemudian juga berkembang, kemudian juga menjadi ciri khas kita. Budaya-budaya yang memang tadi sudah disaring tadi untuk kemudian dikembangkan, kalau perlu nanti mungkin kalau di inovasi atau bagaimana ya dibentuk gitu ya. Sekarang kan sudah banyak ya Mas ya. Ketoprak itu kalau ketoprak asli itu kan kayak begitu ya. Tapi bagaimana Islam itu mengembangkan ketoprak itu biar menjadi dakwah gitu ya. Dakwah sehingga ketoprak sekarang sudah di aransemen, kemudian sudah dibentuk menjadi budaya yang dakwah. Contohnya kalau dulu Pak Bijak itu ketoprak gandrung itu lama. Gandrung itu apa? Gandrung itu adalah ungkapan seorang laki-laki yang kemudian cinta dengan wanita, kemudian digambarkan dengan nyanyi gitu. Dengan seperti itu. Sekarang mungkin udah beda lagi kan gitu. Nah ini jadi budaya ketoprak tetap ada. Cuma nanti bagaimana dikemas, bagaimana diolah agar itu tadi tidak mengarah kepada yang wayang itu asli dari Hindu Mas. Tapi kenapa wayang kemudian kita samakan diambil dari sisi akhlak ya. Dari sisi akhlaknya, dari sisi tidak akidahnya, tapi dari sisi akhlaknya. Sehingga budaya-budaya yang dulu gamelan, kemudian kerawitan, dan bagus itu Mas. Itu nilai seni nada budayanya, kemudian dari sisi dakwahnya itu yang harus kita ambil. Ya, membangkitkan perasaan kita nyaman, tenang. Karena saya orang dari dulu masih, kalau Anda kan muda-muda ya, masih tahu itu nonton wayang, nonton ketoprak, nonton apa masih jadilan dan sebagainya masih. Coba sekarang ini yang jadilan, yang misalnya yang mendatangkan jin itu ada usaha ada lagi. Sekarang itu seninya di penampilan, kreasi tarinya mungkin yang dibuatkan seperti itu ya. Jadi boleh-boleh saja seni ini berkembang. Yang penting tadi kalau bagaimana Islam itu sendiri, Islam itu dengan budaya itu tidak antipati. Islam dengan budaya tidak antipati, tapi budaya itu kan hasil budidaya manusia, ya.
di mana Islam itu punya aturan, sehingga hal-hal budidaya manusia yang berbenturan dengan aturan yang mempunyai alam ini, maka kita harus tidak boleh berbenturan dengan aturan Tuhan, tidak boleh berbenturan dengan aturan Tuhan. Artinya kalau Tuhan sudah seperti itu ya kita mengikuti. Kita manusia yang mengikuti aturan Tuhan, bukan budaya yang kemudian dipaksa-paksakan untuk mengikuti aturan Tuhan. Dipahami ya? Budaya yang tidak harus, katakanlah kepala dengan peci itu yang diukur kepalanya, jangan kepala mengikuti peci. Repot Mas. Kalau kaki kita dengan sepatu kita, kaki kita udah paten 41, ya berarti beli sepatunya ya ukuran 41, jangan ukuran yang 40 kemudian kakinya dikepras 1 cm, itu kan tidak boleh. Karena aturannya juga seperti itu. Nanti seperti itu, nanti kalau ada budaya itu nanti yang dipaksakan masuk kepada agama kan rusak. Ya, tapi bagaimana namanya budaya itu kan hasil budidaya dan sewaktu-waktu bisa berkembang sesuai dengan budaya manusia. Budaya dengan dulu sekarang sudah beda. Anda masih ingat dulu ketika ada orang manten atau orang lahiran itu jagung, jagung bayi bisa sampai 18 40 hari. Sekarang udah ada gunanya Mas seperti itu. Nah, sekarang nggak ada sama sekali kalau jagung bayi nggak ada lagi. Ya ini contoh budaya. Tapi yang bisa kita ambil apanya? Silaturahminya. Itu kan intinya di silaturahim, berbahagia. Ya udahlah datang, tapi hanya beberapa saat. Cuma maafkan waktu itu terus diisi dengan kegiatan yang maksiat. Apa? Judi. Ya kalau hanya remi aja main nggak apa-apa. Tapi judinya itu loh Mas. Dulu tuh kalau orang aku lahiran itu judi. Saya masih ingat itu adik saya lahiran dulu judi mati orang susu. Ini kan ada budaya yang bagus tetapi diisi salah. Itu kan hanya budayanya manusia dan bisa dirubah. Nah, kan apalagi budaya sekarang sudah berubah. Nah, musik aja sekarang sudah berubah. Aliran musik aja sudah berubah, itu kan budaya. Nah, aliran yang sekarang diciptakan oleh orang-orang itu tolong sekarang ini bagaimana disesuaikan dengan aturan. Tapi tetap manusia boleh berkreasi sesuai dengan kemampuan berpikir, tapi jangan lupa tadi ada aturan. Gitu G. Ya, gitu. Mungkin itu pertanyaan penutup dari wawancara kita. Jika ada salah, banyak kata, saya dan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas-mas, anak-anak saya ini dari UNY yang telah menemui saya. Semoga sedikit ini memberikan tambahan wawasan karena memang pemegang generasi agama itu penjenengan. Nanti agama itu juga tergantung orang-orang. Kalau kita tidak beradab, tidak berbudaya, kita tidak beretika, apa gunanya agama gitu ya. Budaya itu menuntun kita kepada etika, menuntun kita pada seni, menuntun kita pada ilmu dan sebagainya. Terima kasih. Nah, kesimpulannya tadi bisa saya simpulkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan Islam itu tidak kemudian apa ya anti budaya, pokoknya tidak anti budaya. Cuman ada budaya-budaya yang memang harus distandarkan dengan aturan gitu loh, yang memang tidak diperbolehkan ya jangan dipaksakan untuk kemudian dikembangkan. Itu kalau yang sudah sesuai artinya yang adat-adat dulu, uruf-uruf dulu yang memang tidak bertentangan, mari kita kembangkan sebagai kesana budaya, sebagai kekayaan budaya yang luhur yang harus kita pertahankan. Itu intinya seperti itu. Oke. Saya kira itu Mas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.